Tahukah kita bahwa di balik kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, saudara. Tuhan yang berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Tuhan yang olehnya kepadanya sudah diberikan segala kuasa, baik yang di atas langit, baik di bumi, bahkan di bawah bumi. Kuasa itu sudah diberikannya. Dan katanya tadi, setiap orang yang percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepadanya diberi otoritas, kuasa, exousia sebagai anak-anak Tuhan. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom. Haleluya, bersukacita sama malam hari ini. Amin. Haleluya, kita tiba di malam ke-8, malam pencurahan Roh Kudus. Kiranya Roh Allah terus menyala, terus berapi-api dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Kami kuat, kami boleh ada semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Mari Tuhan tolong kami, Tuhan sertai. Mari Tuhan rahmat-Mu di tengah-tengah kami. Memberkati kami setiap pelayan yang ada, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini maupun yang hadir di tempat ini. Mari Tuhan lawan, Tuhan yang jamah, Bapak yang baik. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolong katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh-Mu bertahta, berkuasa, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh
kami kepadamu Bapa yang baik. Biar senantiasa Tuhan, apapun yang kami lewati Tuhan, sebesar apapun cobaan yang kami hadapi, ujian yang kami lewati, kami mau katakan Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini kembali kami bersekutu Tuhan. Kami mau menyenangkan nama Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan Bapa yang baik. Biarlah Roh-Mu bertahta di tengah-tengah kami, menguasai setiap pikiran kami Bapa, setiap pikiran-pikiran yang melayang kami tolong katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-kuasa kegelapan yang tidak daripada Tuhan, sihir tenung Tuhan yang tidak senang ada dengan adanya ibadah ini Tuhan, kami mohon lawan dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, tidak satu pun yang terlewatkan oleh kuasa Roh Kudus. Semuanya kami penuh Tuhan, semuanya kami dilimpahi Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa. Dalam pujian penyembahan kami Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lagi puji Tuhan. Masih sanggup berdiri, amin. Haleluya. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mengatakan Dia berkuasa. Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Engkau senantiasa selalu mengasihi kami, Tuhan. Oh,
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih, oh kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Oh, mari bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia kami sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Oh, mari bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu kami sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Mari kita bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidup kami, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah biar kami merenungkannya setiap waktu di sepanjang usia kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak-Mu, seturut firman-Mu Bapa yang baik. Jangan biarkan kami hilang Tuhan, jangan biarkan kami tersesat Bapa. Biarlah kami senantiasa Tuhan ada dalam tangan-Mu Tuhan.
Besar kecilnya yang mampu kami berikan, mari Engkau yang berkati berlipat kali ganda Bapa. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan memberi yang terbaik bagi pekerjaan nama Tuhan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita, dan di akhir pujian saya serahkan kepada Bapak Pendeta Insinyur Patriarch sendiri untuk melayani kita dalam firman Tuhan. Mari kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih sayang-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Allah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih sayang-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Allah. Selama hidupku, ku sembah Allah. Selama hidupku, ku sembah Tuhan. Syukur bagimu Bapa yang ajaib, Bapa yang olehnya hari ini Tuhan, malam hari ini Bapa kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Bapa. Saatnya Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau teduhkan hati kami. Untuk sebentar kami akan mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan. Kami teduhkan dari segala kebisingan daripada hidup ini. Kami teduhkan daripada segala persoalan-persoalan, dan kami berikan hati kami yang terbaik. Kami berikan pikiran kami yang terbaik. Kami berikan Tuhan perhatian, konsentrasi kami yang terbaik. Baik kami yang ada, para pelayan-pelayan di tempat ini, maupun juga secara khusus umat-Mu Tuhan, di rumah, dimanapun yang menyaksikan Tuhan ibadah live streaming pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau melawat dimanapun kami berada. Ketika hati dan pikiran kami tujukan buat firman-Mu Bapa, kami percaya Tuhan, urapan-Mu akan bekerja, sehingga apa yang kami dengar itu akan menjadi rema bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang siap, mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Yang di tempat ini silakan para pelayan sudah boleh ke tempatnya masing-masing. Salam semuanya. Malam hari ini kita ada pada 10 malam dari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis yang lalu, dan nanti pada hari Minggu kita akan tiba pada puncak perayaan daripada hari Pentakosta. Dan berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus dan sampai dengan hari Pentakosta, itu ada beberapa janji-janji Tuhan, ada beberapa perkataan-perkataan Tuhan yang itu menjadi berkat bagi kita. Terlalu banyak sekali berkat yang Tuhan sediakan lewat kenaikan Dia ke surga. Tetapi malam hari ini kita lihat satu saja lebih dahulu, karena satu itu juga akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat semuanya yang bisa membuka Alkitab pada malam hari ini, atau yang bersama-sama kita lihat di multimedia, dari Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Mari semua kita baca bersama-sama Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Yuk mari kita perkatakan bersama-sama, 1, 2, ya.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Saudara, Yesus bilang begini, adalah lebih berguna, adalah lebih bermanfaat, adalah lebih diberkati kamu, adalah lebih banyak manfaatnya kalau aku naik ke surga. Jujur kalau secara pribadi, apalagi belakangan ini, waktu merenungkan ini saudara, sesungguhnya aku lebih sukanya Yesus nggak naik ke surga. Kubayang-bayangkan kalau Yesus nggak naik ke surga, nggak ada hamba Tuhan yang berdebat soal teologi, nggak ada saling menyalahkan, mempalsu-palsukan, saling menyerang, nggak ada. Nggak ada orang yang meributkan akan ketuhanan Yesus, sehingga ada orang bertanya, mana tuh ayat, mana tuh perkataan Tuhan menyatakan bahwa dialah Tuhan, mengakui bahwa dia Tuhan sembahan. Nggak ada. Semuanya yang kita pertanyakan, yang menjadi perdebatan, tinggal tanya aja Yesus, kalau ada dia kok. Paling-paling kita repot aja saudara dengan kehadiran di mana dia ada. Kalau kita mau berjumpa, mungkin kita agak repot untuk berjumpa dengan dia. Tetapi kan puji Tuhan, dengan sekarang ini ada streaming saudara, seperti sekarang ini saudara. Wih, itu kan luar biasa saudara. Akan ada pemberitahuan, pengumuman jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, mungkin di tempat lain nggak tahu jam berapa saudara. Akan ada khotbah Tuhan Yesus. Aku pikir semua channel akan tertuju ke sana semuanya. Nggak ada lagi yang lain saudara. Itu semua orang akan mengambil pada posisinya. Jangan sampai teralih apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus itu. Jangan sampai kita kehilangan, sehingga waktu seorang ibu dia mendengar, melihat, yang penting pakai datanya lengkap, haleluya. Kemudian ada anaknya mungkin mengganggu, masakan Indomie, nanti dulu, ini lagi khotbah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki saja itu bisa sampai lupa makan mendengar khotbah Tuhan Yesus. Kalau yang khotbah laki-laki dan mendengar laki-laki sampai lupa mereka makan, itu pastilah ada sesuatu hebat kuasa Tuhan di situ. Kalau perempuan semua mendengar pria yang khotbah, mungkin saja bisa betah. Atau sebaliknya, kalau laki-laki semua mendengar dan yang pembicaranya wanita, mungkin bisa saja betah. Ini laki-laki yang khotbah, yang mendengar laki-laki, yang lupa mereka sampai makan, yang ingat bahwa mereka belum makan justru murid-muridnya. Saya bayangkan kalau Yesus live streaming, dia tidak naik ke surga, itu betapa hebatnya pada sekarang ini. Tapi nggak gitu pula kata Yesus. Nggak keinginan pribadi itu pula lah yang dipenuhinya. Malah dia berkata tadi begini, adalah lebih baik, adalah lebih diberkati kamu, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi ke surga. Haleluya. Kenapa? Karena memang di kayu salib dia sudah berkata sudah selesai, it is finished, tetelestai katanya, dosa sudah ditebusnya, sudah selesai. Tetapi Yesus harus naik ke surga. Kenapa? Karena dia harus menyelesaikan urusan kekekalan. Itu sebabnya dia berkata adalah lebih berguna, adalah lebih baik kalau aku pergi ke surga. Apa rupanya gunanya? Katanya tadi, kalau aku tidak pergi ke surga, Roh Kudus penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Waduh,
itu akan menjadi suatu kerugian besar bagi kita kalau memang Yesus tidak naik ke surga. Itu sebabnya ada lebih baik, dan memang kita juga harus menyadarinya. Walaupun seperti tadi, mungkin siapa tahu juga ada yang mewakili keinginan perasaanku tadi itu, saudara, ya kan? Mungkin juga banyak orang menginginkan gitu ya, karena sekarang banyak juga orang mengidolakan hamba Tuhan. Hari ini mengidolakan, besok sudah nggak idola lagi, saudara, ya kan? Hari ini idola, tahun depan sudah caci maki, saudara, ya kan? Kenapa? Karena memang manusia juga orang biasa, penuh dengan kelemahan. Nah, tetapi tetap adalah lebih berguna. Apa gunanya rupanya kita mau lihat malam hari ini? Gunanya salah satu tujuan daripada Roh Kudus itu adalah Dia memberi kuasa. Amin. Dia memberi kuasa. Nah, kuasa ini rupanya nih sangat penting, sangat berguna bagi kita di tengah-tengah perjalanan di mana kita mengarungi kehidupan ini. Dan kuasa itu yang malam hari kita akan lihat betapa perlunya, betapa gunanya, betapa hebatnya kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, ada beberapa kuasa yang dikatakan di dalam firman Tuhan berkenaan dengan pekerjaan Roh Kudus itu. Yang pertama, mari kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 8. Kisah Rasul pasal pertama ayat 8, saya baca, katanya begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini mengambil kata dunamos, dan kata dunamos itu ada dinamis. Ada sebuah ledakan yang hebat. Kamu akan menerima kuasa yang demikian, sehingga kamu akan menjadi saksiku. Sementara kata saksi di situ itu mengambil kata martir. Jadi kalau Roh Kudus itu diberikan, katanya dicurahkan, maka kamu akan menerima dunamos, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku, untuk menjadi martir bagiku, katanya. Itu sebabnya kalau kita lihat kisah daripada murid-murid yang sebelum daripada pencurahan Roh Kudus, mereka semua bangsa ketakutan, semuanya takut semuanya. Bahkan Petrus menghadapi seorang wanita yang masih remaja pun takut dia. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, maka diberikan kuasa sehingga mereka semua rata-rata menjadi saksi semuanya. Kalau kita lihat, nggak ada satupun yang enak kehidupan mereka di akhir pelayanan mereka. Mungkin cuma Yohanes, murid Yesus yang sampai tua tidak mati-mati, saudara, karena faktor usia. Itu pun karena sudah nggak mati-mati juga, digoreng nggak mati, nggak mati, saudara. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, dan di sana dia terima wahyu daripada Tuhan, dan itu dituliskan dalam kitab Wahyu. Tapi yang lain semuanya, yang tadinya takut, tapi sekarang mereka tidak ada yang takut. Stefanus dilempari dengan batu karena nama Yesus, dia malah tersenyum. Karena apa? Waktu dilempar itu dia lihat surga terbuka, sehingga di tengah-tengah situasi demikian, maka dia masih bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena kepada murid-murid itu sudah diberikan kuasa. Tapi mungkin sebagian yang mendengar juga di rumah, wah, kalau gitu ngeri juga kalau kita terima Roh Kudus sampai harus begitu menderita. Enggak, saudara, kalau ada juga martir bagi Tuhan, itu anugerah. Saudara kepingin pun mati bagi Yesus, itu juga belum tentu dapat. Hamba-hamba Tuhan juga kepingin itu kalau bisa mati demi Yesus, tapi juga nggak diberi kesempatan. Tapi kalau ada orang dipilih oleh Tuhan untuk itu, makanya itu nggak perlu menjadi sebuah ketakutan bagi kita, karena memang salah satu yang diberikan oleh Roh Kudus yaitu menjadi kuasa bagi dia untuk menjadi saksi, untuk menjadi martir bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa apa yang Tuhan berikan bagi kita lewat pencurahan daripada Roh Kudus itu? Mari kita lihat, saya baca dalam Yohanes pasal pertama ayat 12 dan 13. Demikian kata firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, ya, kemudian bukan diperanakan dari
dari darah dan daging, dan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katanya, kepadanya diberikan kuasa. Kuasa apa itu? Itu adalah kuasa yang berkaitan dengan otoritas. Kuasa yang berkaitan, yang berhubungan dengan otoritas. Exousia, otoritas. Tahukah kita bahwa kita, begitu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada kita, katanya, diberi otoritas sebagai anak Allah. Kita diperanakan bukan lewat darah dan daging. Kita memang diperanakan lewat darah dan daging oleh karena pernikahan orang tua kita. Tetapi di dalam Tuhan kita menjadi anak-anak Allah bukan oleh karena kita, tapi karena kuasa Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Jadi kepada kita diberikan otoritas. Kita mungkin pernah mendengar kisah daripada ada anak yang hilang. Setelah dihabiskan semua harta bapaknya, lalu jatuh melarang, sampai makan pun dia susah. Lalu dia teringat akan bapaknya, bahwa seorang upahan pun, hamba pun di rumah bapaknya itu hidupnya berkelimpahan. Pembantu-pembantu bapaknya, handphonenya merek iPhone, sementara dia makan pun terancam. Ya kan? Ada liburan, ada segala macam lengkap semua didapatinya. Sementara dia anak sendiri itu melarat, sampai dia lapar mau makan nasi daripada pinahan pun. Pemilik daripada pinahan bilang, bro, itu bukan untuk kau, tapi itu untuk pinahanku. Kalau kau kurus mati nggak masalah, tapi jangan sampai pinahanku yang kurus dan mati, katanya. Waktu dia ingat dan ambil keputusan untuk balik kembali ke rumah bapaknya, maka bapak langsung memeluk dan sebagainya. Dan salah satu yang diberikan oleh bapak kepada anak itu apa? Cincin. Apa itu cincin? Itulah otoritas. Orang pada zaman dulu cincin itu sama seperti seorang raja, maka cincin itu berguna sebagai stempel. Itu kalau sudah ada stempel daripada cincin raja itu, jangan coba-coba mengganggu itu, membuka surat kalau sudah di stempel, saudara. Itu akan berurusan dengan pemilik daripada cincin itu. Itu diberikan kepada anak itu. Artinya apa? Otoritas sebagai anak dikembalikan, dipulihkan kembali kepada anak itu. Saudara, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita tahu kalau di tengah-tengah masyarakat, mungkin ada keluarga kita, kalau ada yang baru tamat polisi, saudara, ya biasanya yang saya perhatikan, baru tamat polisi nggak ada yang gemuk, hampir langsing semuanya, saudara. Kenapa? Karena tiap hari latihan, betul? Makan pun kadang-kadang harus dicatat, namanya baru masuk, saudara. Oh, tiap hari harus berjemur, berlatih terus, tiarap terus, sehingga hampir rata-rata kalau polisi yang baru tamat, saudara, itu nggak ada yang gemuk, saudara, langsing semuanya. Tapi begitu udah dilantik, saudara, biar rambutnya cepat, nggak ada gayanya lah, nggak ada gayanya, semua sama rambutnya, saudara, nggak ada gayanya, masih hitam. Karena apa? Karena kena jemur selama ini, saudara, dan masih langsing semuanya, saudara, kurus semuanya, saudara. Tapi begitu dia dilantik, saudara, waktu dia semprit mobil tronton yang besar di sana, itu mobil tronton kecepatan mungkin 80 km per jam. Lalu si polisi ini karena lagi ada razia, lalu dia peluitnya itu disempritnya, dia semprit, itu mendadak mobil tronton langsung rem, hanya beberapa jengkal saja berhenti depan polisi itu. Kurasa kalau ditabraknya nggak tahu lagi mau jadi apa itu. Tapi kenapa dia berhenti? Karena ada otoritas pada dia.
masih kurusnya. Pistolnya pun tak ada. Pentungannya mungkin masih, saudara. Pangkatnya, saya nggak tahu lah, saya nggak hafal betul itu. Pangkat apa sudah saya nggak tahu. Tapi begitu dilantik, itu dia punya otoritas. Siapa yang berani melanggarnya, bukan berurusan kepada pribadi orang itu, saudara, tapi dia berurusan kepada seluruh kepolisian Republik Indonesia. Di balik itu, seluruh kepolisian Republik Indonesia itu yang di belakangnya, termasuk di belakangnya Bapak Kapolri, saudara. Oleh sebab itu, karena dia punya otoritas, sempritnya semprit biasa, yang mungkin harga 5.000-nya sempritnya, saudara. Kau pun bisa beli semprit itu, tapi masalahnya kau tidak punya otoritas untuk itu. Jangan coba-coba kau semprit mobil yang sedang laju kencang. Tapi karena ini dia punya otoritas, di baliknya adalah seluruh kepolisian Republik Indonesia, Kapolri di situ, maka siapapun akan berhenti. Tahukah kita bahwa di balik kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, saudara. Tuhan yang berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Tuhan yang olehnya kepadanya sudah diberikan segala kuasa, baik yang di atas langit, baik di bumi, bahkan di bawah bumi. Kuasa itu sudah diberikannya. Dan katanya tadi, setiap orang yang percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepadanya diberi otoritas, kuasa, exousia sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya sangat miris kalau masih ada orang Kristen yang takut sama setan. Padahal setan takut sama anak Tuhan, ya kan? Itu sebabnya sangat miris kalau masih ada orang takut kegelapan. Ada apa di gelap? Ada hantu. Makanya kita kadang-kadang seringkali nggak mengerti. Kita tahu kita bicara tentang Roh Kudus, tapi kita nggak ngerti bahwa salah satu kuasa Roh Kudus yang dia berikan bagi kita, yang dia memberikan otoritas kepada kita sebagai anak-anak Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kuasa apa yang diberikannya kepada kita? Yang ketiga, saya baca Yakobus pasal 5 ayat 16. Kuasa yang berhubungan dengan doa. Isko, itu adalah kuasa yang berhubungan dengan doa. Yakobus pasal 5 ayat 16 saya baca demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, haleluya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, apa akibatnya? Besar, sangat besar kuasanya. Waduh, kuasa apa itu? Itu adalah kuasa yang berkaitan dengan doa. Ada kuasa yang Tuhan berikan untuk membuat kita bisa kuat, bisa kita bertahan, yang berkaitan dengan doa. Saya kasih ilustrasi begini. Ada seorang wanita yang sedang ditandangi oleh dua orang pemuda. Si wanita dia menginap di hotel lantai 20, sebuah hotel. Dan dua orang ini, si pemuda ini udah siap mau bertandang, mengambil hati daripada si pemudi ini. Masing-masing membawa bunga. Bunganya sudah dikemas dari toko bunga, sudah bagus, segar semuanya. Cuma ketika naik mereka ke lantai 20, si pemuda satu, dia masuk ke lift, ditutupnya lift, dipencetnya nomor 20, dan seketika itu nggak tunggu berapa lama, lift terbuka di lantai 20. Tapi ada satu pemuda yang satu lagi, dia naik lewat tangga. Sampai ke lantai 20. Cuma persoalannya, sampai di lantai 20, bunganya udah layu, rontok semuanya, saudara. Seperti itu gambaran kalau kita punya Roh Kudus. Kalau kita berdoa, kata firman Tuhan,
kamu kadang-kadang nggak tahu apa yang kau doakan. Oleh karena nggak tahu kita doakan, maka sebentar aja langsung berhenti doanya. Karena berpikir, apalagi aku doakan? Cabai sudah, cabai supaya turun sudah, yang lain supaya curus sudah, supaya ini semuanya sudah, daftarnya semua sudah semuanya. Tapi kita sepertinya kehabisan kamus, kehabisan akal, kehabisan cara bagaimana supaya berdoa, sehingga doa itu menjadi sesuatu yang berat sekali bagi kita. Tapi seharusnya orang yang mendapatkan urapan Roh Kudus itu akan memberikan sebuah sukacita baginya untuk berdoa. Berdoa baginya bukan lagi sesuatu yang berat. Kenapa? Karena kita berkata bahkan Dia akan membantu kamu untuk mengatakan, mengucapkan bahkan doa-doa yang kamu tidak bisa lagi ungkapkan, tetapi Roh Kudus akan membantu katanya. Oleh sebab itu saudara, itu sebabnya katanya tadi, doa itu bila dengan yakin katanya sangat besar kuasanya. Ada kuasa yang Tuhan berikan lewat pengurapan Roh Kudus, sehingga doa-doa kita itu menjadi efektif. Doa-doa kita itu menjadi sesuatu yang menggairahkan bagi kita. Itu yang ketiga, dan yang keempat, dan yang terakhir. Mari kita lihat, saya baca bagi kita Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-20. Kisah Rasul pasal 19 ayat 20. Demikian kata firman Tuhan, dengan jalan itu makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Yang keempat, itu adalah kuasa daripada firman Tuhan. Tahukah kita bahwa firman Tuhan yang diurapi oleh Allah, Alkitab yang kita baca itu diurapi oleh Tuhan, apa firman Tuhan, khotbah yang kita dengar diurapi oleh Tuhan, itu punya kuasa. Mungkin cuma kalau tertulis dia itu cuma logos yang tertulis, tetapi waktu itu sebabnya sebelum kita dengar firman selalu kita berdoa, Tuhan supaya apa yang kami dengar itu menjadi rema. Ketika kapan itu menjadi rema? Ketika Roh Kudus mengurapi apa yang kita dengar itu, sehingga ada kuasa dalam firman Tuhan itu. Sekali waktu seorang perwira yang hambanya sakit, orang-orang sudah mulai meminta supaya Yesus datang. Kenapa? Karena perwira ini baik dia hormat kepada orang Yahudi. Bahkan rumah ibadah daripada orang Yahudi dibantu oleh perwira ini. Tapi karena Yesus diminta oleh para tua-tua untuk datang, maka Yesus datang. Dia mau untuk menyembuhkan hamba daripada perwira ini. Bukan keluarga dekat, tapi hamba. Bukan anaknya, tapi hamba. Dan karena peduli dia, maka dimintanya. Tapi waktu Yesus masih di jalan, tiba-tiba dihambat. Orang itu berkata begini, Guru, aku tidak layak untuk menerima engkau di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, maka aku percaya hambaku di rumah akan sembuh. Menurut kita satu kata itu apa itu? Hah? Apa itu? Satu kata, satu suku kata. Apa itu? Satu kata. Sembuh. Cukup katakan sembuh dari sini, pasti sembuh di rumah. Amin. Artinya perkataan Yesus itu menjadi berkuasa. Terserahlah kalau ada yang berkata bahwa tidak boleh asal comot perkataan Tuhan Yesus, sehingga ada yang mengkritik soal menghardik COVID. Tapi saya tetap percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Itu sebabnya kalau saya berdoa selalu saya katakan apa yang tertulis firman Tuhan, karena itu bagiku dasar untuk melakukannya itu. Karena aku percaya firman Tuhan itu tetap hidup dan dia berkuasa. Apa yang kita urusin tentang penyakit, ada firman Tuhan. Tentang
senjata Allah itu, bahwa salah satunya adalah firman Tuhan. Ayat yang paling disukai oleh jemaat, mari kita lihat. Ayat apa itu? Ayat terakhir. Jangan mikir mana-mana nih ayat apa ini. Mazmur 23 atau Mazmur 91 itu ayat lagi favorit sekarang ini katanya. Ayat yang paling disukai oleh jemaat, enggak. Ayat yang paling disukai oleh jemaat itu adalah ayat terakhir. Karena sebentar lagi ibadah akan berakhir. Jadi gak usah pikir dari mana itu. Tapi kebetulan hari ini ayat yang paling disukai jemaat itu adalah di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Saya baca bagi kita, katanya begini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tahukah semua perlengkapan senjata itu adalah sifatnya defensif, bertahan. Ketopong sifatnya bertahan, ikat pinggang sifatnya bertahan, kasut sifatnya bertahan, baju zirah sifatnya bertahan, perisai sifatnya bertahan. Tapi masa kita perang cuma bertahan terus, nggak pernah nyerang? Sehingga tangkis nggak kena, tangkis nggak kena, dibacok nggak mempan, karena semuanya lengkap memang betul. Tapi kapan nyerangnya? Dan tahukah, satu-satunya senjata yang ofensif, yang sifatnya untuk menyerang cuma satu, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pakai itu semuanya. Baju zirah betul, melindungi badan. Ketopong betul, melindungi wajah kepala. Oh, perisai perlu, siapa tahu ada panah api tahan. Kasut juga perlu, semuanya perlu. Ikat pinggang juga perlu. Tapi kapan nyerahnya? Kalau nggak digunakan, senjata yang satu-satunya untuk menyerang itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya pakai itu, saudara. Bukankah iblis juga menyerang setan itu? Setan itu menyerang daripada Yesus, selalu menggunakan firman, tapi firman yang dibelokkan. Sebaliknya Yesus selalu menangkalnya itu dengan menggunakan firman. Iblis selalu, bukankah kau bisa mengubah roti batu ini jadi roti? Tapi Yesus pakai juga firman. Dia nggak suka-sukamu aja, pengatur aku lagi gitu kan? Dia bilang, betul, bisa. Tapi Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Lalu dia gunakan lagi ayat yang dibelokkan. Tapi Yesus selalu menangkal itu dengan firman. 3 kali dengan firman. Yesus nggak usir-usir, Yesus nggak tengking-tengking. Kenapa? Karena sebetulnya firman itu sedang dia gunakan itu sebagai pedang. Itu sebabnya, udahlah, dan makan dan mempanon. Kenapa? Karena dia ngerti firman. Firman itu senjata. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan itu diberikan apa yang kita baca ketika kita berdoa diurapi Tuhan, maka itu akan menjadi rema yang berkuasa bagi kita. Ayatnya mungkin biasa bagi kita, tapi kali itu ketika urapan Tuhan
kita dengar, atas apa yang kita baca, maka hari itu sepertinya itu perkataan Tuhan yang khusus bagiku. Itu seperti suara Tuhan yang khusus bagiku. Itulah yang akan mengubahkan banyak hal dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, situasi apa yang sedang melanda kita, betul, kita nggak tutup mata dengan itu. Tapi bukankah Tuhan melengkapi kita dengan senjata-senjata tadi? Kenapa nggak kita gunakan? Karena memang itu Tuhan bilang, lebih bergunanya aku pergi. Amin. Lebih baik, lebih diberkati kamu kalau aku pergi. Karena semuanya tadi itu akan menyertai hidup kita karena dia pergi. Haleluya. Mari kita sama-sama akhiri, kita berdoa hari ini. Kami minta para pelayan bersama-sama naikkan satu pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalamku. Kita akan berdoa hari ini, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita. Saya katakan malam hari ini adalah lebih baik, adalah berguna bagi kita, dan itu Dia sudah berikan bagi kita. Tinggal malam hari ini, mari kita gunakan, saudara. Jangan sampai apa yang Tuhan berikan perlengkapan bagi kita, tetapi tidak pernah kita gunakan, sehingga sepertinya kuasa Tuhan itu tidak berjalan dalam kehidupan kita. Tapi malam hari ini Dia sudah katakan adalah lebih berguna. Apa gunanya? Dia berikan kuasa bagi kita untuk menjadi martir. Dia berikan kuasa, otoritas bagi kita. Dia berikan kuasa bagi kita yang berkaitan dengan doa-doamu. Apapun yang menjadi pergumulanmu selama ini, apapun yang menjadi doa-doamu, jangan pernah berhenti, karena Tuhan kita, Tuhan yang sudah menjanjikannya. Oleh sebab itu datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan pada malam hari ini. Yang terakhir, apa yang menjadi pergumulan kita malam hari ini, mari datang pakai senjata Allah pada malam hari ini. Angkat pujian, Roh-Mu yang hidup penuhi aku. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Oh, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan buka hati untuk jalanku, berserah di hadiratmu.
Kami bangga punya Roh Kudus yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pribadi-Mu yang hebat ya Tuhan. Terima kasih buat firman hidup. Itu Tuhan sendiri yang berfirman kepada kami. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan kuat kuasa, dengan hikmat, dengan pengurapan yang lebih Tuhan. Bapa, berkati kami sekalian ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih. Tuhan memberkati kami dan seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami. Biarlah ada kuasa dari Tuhan, ada kuasa wibawa dari Tuhan, ada kuasa firman-Mu Tuhan yang selalu menjamah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jiwa-jiwa. Kuatkan yang lemah Tuhan. Berkati yang berkesusahan. Sembuhkan yang sakit. Biarlah Tuhan memberkati dengan sangat-sangat hebat. Nama Tuhan ditinggikan. Malam ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, negeri yang kami cintai. Berkati tanah air kami Tuhan. Berkati Bapak Ibu Presiden, Bapak Ibu Wakil Presiden Tuhan, seluruh menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Berkati TNI Polri Tuhan, istimewa tenaga medis Tuhan berkati. Tuhan, kami berdoa, biarlah dihalaukan dari negeri ini Tuhan seluruh virus COVID-19 Tuhan. Tuhan, Kau berkati di dalam nama Yesus. Mereka yang terpapar Tuhan sembuhkan, bilur-bilur menyembuhkan. Dalam nama Yesus COVID-19 kami tertik keluar dari Indonesia. Biarlah kuasa-Mu memberkati. Berkati perekonomian bangsa dan negara kami. Berkati Provinsi Sumatera Utara. Berkati Kota Medan. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat doa malam ke-8 yang luar biasa. Berkati besok untuk malam ke-9 sampai malam ke-10 Tuhan. Kami mau bertekun, berdoa, menyembah, memuji nama-Mu. Malam ini kami berkata dengan iman. Dalam Yesus kami diberkati. Dalam Yesus kami dikuatkan. Dalam Yesus kami dipulihkan. Berkatilah seluruh pemirsa Tuhan, dimanapun berada. Biarlah pertolongan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami mau usai di ibadah online ini Tuhan. Kami mau pulang Tuhan. Kami tidak pulang sendiri. Kami pulang bersama Yesus, bersama Roh Kudus, bersama berkat-berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tadakan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Hari ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dan Roh Kudus dari Tuhan Yesus menyertai kita. Berkat persekutuan, pengurapan Roh Kudus menyertai kita. Kiranya imanmu diberkati, diberkatinya sekolah dan kuliah, pekerjaan dan usaha, dijadikannya kepala, disembuhkannya kau dari segala penyakit, dipenuhi seluruh tubuhmu dengan berkat-berkat yang melimpah. Kami memuji kebesaran.
buat kita, Bapak Ibu, besok kita malam ke-9. Kita siapkan hati dengan baik, kita setia semua sampai selesai 10 malam. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mensubscribe channel kita ini. Bagi yang belum, kami mohon monggo silahkan bantu subscribe, lonceng, kasih komen, like, dan di share juga agar banyak jiwa diberkati. Salam, salam BE.